Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel GG Motovlog ya. Kita akan membahas tentang seputar MotoGP dan pembahasan kali ini sedikit agak menarik ya. Perhatian teman-teman sekalian. Kita akan bahas keterpurukan Honda. Tentunya bukan keterpurukan Honda, tapi awal keterpurukannya Honda. Nah, tim asal pabrikan Jepang di MotoGP termasuk Honda mengalami kemunduran performa sampai Dorna selaku pihak penyelenggara balap menaruh rasa iba hingga harus merubah aturan regulasi. Nah ini ada apa sih sebenarnya, ya kan? Nah, bicara tentang sebelum awal musim MotoGP 2024 ini, ada banyak sekali perubahan yang ada saat ini, termasuk perubahan dalam hal teknis mesin, aerodinamika, dan sasis ya. Nah, kita akan beralih bukan kepada itu, tapi kita akan coba melihat perubahan seperti regulasi ya. Nah, mungkin yang kita bisa lihat dengan jelas sekarang adalah perubahan regulasi peraturan tim peraturan sistem konsesi pada tim ya. Nah, sistem itu bisa berubah karena dilatar belakangi perkembangan pesat oleh salah satu tim dari Eropa yaitu Ducati Lenovo yang dalam kurun waktu 2 tahun belakangan ini menjelma menjadi raja dominasi kemenangan di MotoGP. Selain itu, tim tersebut terkenal akan kecanggihan dan pembalapnya sangat kompetitif. Dan yang paling merepotkannya lagi adalah bahwa tim Ducati Corse memiliki 8 motor dan 4 tim di dalam mengikuti pergelaran MotoGP. Nah, hal ini pun sempat dikomentari oleh orang Aprilia ya, khususnya dari Massimo Rivola yang menganggap ini sebagai kesenjangan pada ruang slot atau jumlahnya tim. Dan ini ya benar-benar sangat terlalu banyak loh motornya ini Ducati ini. Selain itu juga merepotkan pembalap tim lain saat di lintasan. Nah, kita lihat jika pembalap balapan sedang berlangsung ya, tim seperti Honda, Yamaha, KTM, Aprilia, mereka justru lebih sering terkepung oleh motor-motor kompetitif ini ya, dan cukup merepotkan juga gitu. Nah, bicara tentang perkembangan zaman ya, keadaan sekarang sudah berbalik, tidak seperti dahulu yang dulunya tim Eropa itu seperti Ducati, Aprilia, KTM selalu menjadi tim yang dengan status hampir susah meraih poin dan kemenangan dibandingkan tim dari Jepang seperti Yamaha dan Honda pada setiap kompetisinya di MotoGP ya. Sekarang tim Jepang harus rela banyak menelan pil pahit. Ya gitulah, kita lihat betapa tim dari Jepang ini, Honda, Yamaha ini sulit mengejar ketertinggalan ya dalam pengembangan motor. Nah ya kan, keadaan ini ya sudah berlangsung 2 tahun lah ya, 2 tahun terakhir ini, dimana MotoGP juara dunianya itu 2 tahun terakhir diraih oleh tim Ducati. Singkatnya yang kita ketahui secara sederhana ya, aturan regulasi tim konsesi dibuat bertujuan agar memberi kesempatan tim yang kurang berkembang untuk meningkatkan dan bebenah supaya bisa menemukan performa yang bagus pada kebutuhan pengembangan mesin, contohnya mesin motor, dan tentunya bertujuan mengejar ketertinggalan dari tim yang sedang kompetitif dan nantinya diharapkan sama-sama bisa bersaing dengan ketat untuk meraih kemenangan ataupun podium di ajang MotoGP.
sistem regulasi ini juga memberi batasan pengembangan dengan menyegel mesin tim yang sedang leading championship agar tidak terlalu jauh lah ya. Ini apa namanya dalam mendevelopment engine gitu. Nah, di aturan lama regulasi tim konsesi itu ada 2 poin secara sederhana. Yang kita ketahui dengan sederhana ini apa ya? Ada 2 poin. Yang pertama, jika suatu tim yang sudah lama tidak merasakan podium dan kemenangan dalam 1 tahun sama sekali, maka diizinkan untuk lebih luasa mengembangkan mesin sampai bisa perform dan kompetitif. Artinya bisa mendapatkan status sebagai tim konsesi ya. Begitupun juga tim yang baru masuk pergelaran ajang balap ini, seperti dulu KTM di tahun 2017 dia baru masuk ke MotoGP kan, dia berstatus tim konsesi ya, artinya dalam pengembangan. Yang poin yang kedua ini adalah tim yang sudah banyak atau sering mendapatkan podium dan kemenangan, maka dibekukan pengembangan mesinnya atau disegel agar tidak mengalami kesenjangan performa yang terlalu jauh, itulah ya singkatnya. Nah, di musim MotoGP 2023 ini pabrikan Jepang terlihat sekali ya, seperti ketinggalan gitu, ketinggalan jauh akan berbagai hal aspek termasuk teknologi lah, elektronika misalnya, dan pengembangan aerodinamika pokoknya. Ya tahun 2023 itu yang agak kebingungan itu ada Honda ya, di mana Honda dia mengganti produsen sasis ya, yang tadinya mereka buat sendiri, jadi berpindah ke produsen Kalex. Nah, akan tetapi di musim-musim 2020, 2021, 2022 keadaan masih belum bisa dirasakan oleh tim Jepang ya, karena mereka masih bisa mengimbangi persaingan melawan tim Eropa gitu, dan didukung oleh pembalap-pembalap bertalenta yang hebat kayak Marc Marquez dengan Honda, Fabio Quartararo gitu, dengan Yamaha, Suzuki, ada dengan Joan Mir gitu kan. Akan tetapi di 3 tahun itu 2020, 21 dan 2 ya kan, desa-desa keluhan rider pada motor baik di tim pabrikan maupun tim satelit Jepang saat itu tidak habis-habisnya memberikan masukan akan pengembangan motornya. Cuman beruntungnya waktu itu di saat motor itu juga masih banyak keluhan, rider Jepang ini masih bukan rider Jepang ya, rider di pabrikan Jepang itu masih bisa menutupi kekurangan motornya dengan membuktikan bisa mampu juara dunia dan 3 tahun itu kan, tahun 2020 kan 20, 21, 22 kan dikuasai oleh pabrikan-pabrikan Jepang ya kan. 20 ada Joan Mir, 21 ada Fabio Quartararo, 2022 itu ya pabrikan Jepang itu masih masih mampu runner up lah Fabio Quartararo itu. Nah, jadi kelihatannya pabrikan Jepang ini seperti Honda kelihatan makin tertinggalnya motornya itu makin bobrok lah ya. Jadi motornya itu kayak gimana ya, kayak sudah tidak bisa lagi di cover oleh pembalap-pembalap bertalenta yang ada di mana pabrikan Jepang ini ya kan. Nah,
Di tahun 2003, motor pabrikan Jepang ini makin tertinggal oleh pabrikan Eropa dan menyadari untuk bisa kompetitif, Yamaha sama Honda tidak bisa hanya mengandalkan talenta pembalap saja, melainkan harus memperhatikan dari segi pengembangan motor supaya bisa kompetitif dalam persaingan antar tim. Di musim inilah Jepang harus mengakui, di musim tahun 2023 ya, bahwa tim Eropa sedang di masa kejayaannya, dan bisa kita lihat dari data akhir musim 2023 kan yang menangkan muridnya Valentino Rossi ya, Pecco Bagnaia. Nih siapa nih pendukung Pecco Bagnaia nih? Jadi menurut data Ducati ini seluruh ridernya ini dia memenangi 17 kali dari 20 seri, menang podium 43 kali dari total 60 podium. Wow. Wah, ini diborong semua ya nih. Pantesan Ducati kemarin tuh dapat gelar triple con ya. Timnya dapat juara dunia konstruksi apa sih? Triple con lah pokoknya lah. Dan saat itu rumor beredar sepertinya pabrikan Jepang ya perlu deh diberi hak konsesi demi kemajuan dan performa tim agar bisa mengimbangi performa seperti tim Eropa ya kan. Akan tetapi tidak bisa menurut aturan sistem konsesi yang lama, karena Yamaha dan Honda musim MotoGP 2023 masih mendapatkan sebagian podium dan kemenangan. Kemarin tahun 2023 tuh yang menang itu dari pabrikan Honda itu. Alex Rins kalau nggak salah tuh di sirkuit kota ya, sirkuit Amerika. Di Austin itu menang itu, secara mengejutkan kok bisa menang itu Alex Rins. Itu sirkuit andalannya Marc Marquez itu selama karirnya Marc Marquez itu nggak pernah kalah kecuali tahun 2019. Terus abis itu ya sama tahun inilah ya kalau nggak salah itu. Nah, menurut aturan yang lama itu kalau misalnya sebuah tim ingin mendapatkan hak sebagai konsesi untuk pengembangan motornya itu harus tim itu tuh harus tidak mendapatkan kemenangan sama sekali atau podium sama sekali baru bisa mendapatkan hak konsesi itu ya kan. Maka dari itu agar dua tim ini bisa mengembangkan mesin yang kompetitif dibuatlah aturan sistem konsesi yang mana cara mendapatkan hak atau tidaknya dalam pengembangan mesin motor adalah dengan cara melihat hasil perolehan poin akhir dari balapan main race dan spin race itu. Di dalam sistem konsesi baru, update status konsesi tidak hanya mengenai pabrikan terlemah, namun juga pabrikan terkuat. Ini bisa terjadi karena yang menjadi benchmark adalah persentase atau rasio poin yang telah diperoleh pabrikan dengan total poin keseluruhan, total poin keseluruhannya yang mungkin diperoleh pabrikan pada dua kurun waktu. Yang pertama, kurun waktu pertama dari event pertama hingga event terakhir musim ini. Kurun waktu kedua dari event pertama setelah larangan tes musim panas hingga event terakhir sebelum larangan tes musim panas dilalui pada musim berikutnya. Secara umum ya, jumlah total poin yang mungkin diperoleh pabrikan pada musim 2023 adalah 25 poin kali 20 Grand Prix balapan plus 12 poin kali 19 sprint balapan. Total nih semuanya nih ketemu keseluruhannya 728 poin, dan kategori pabrikan dikelompokkan sebagai berikut. Dan sampai dengan akhir musim 2023 kemarin diperoleh hasil sebagai berikut. Nah,
Ini yang paling tinggi nih, yang menunjukkan space paling tinggi ini itu Ducati ya guys. Dimana dia dapat 700 poin dengan peringkat A, KTM 373 poin dengan peringkat C, Aprilia itu 326 poin dengan peringkat C juga. Yamaha mendapatkan poin 196 poin dengan peringkat D, Honda 185 poin dengan peringkat D. Dan yang kita bisa simpulkan di sini bahwa sangat mencolok sekali tim Honda dan Yamaha berada di peringkat 2 terakhir, tertinggal dari pabrikan lain, dan kita pun prihatin melihat pabrikan Jepang saat ini. Di musim 2023 inilah seorang pembalap bertalenta, Marc Marquez, yang selalu jadi titik ujung tombak kejayaan tim Repsol Honda, dia pun memutuskan kontraknya sebelum kontrak itu habis pada tahun 2024 bersama Honda dan memilih berpindah ke tim yang mempunyai motor kompetitif. Ini tanda pabrikan Repsol Honda dan Yamaha dari Jepang saat ini memang harus bebenah. Dan harus kita ingat bahwa yang bilang hanya Marquez satu-satunya pembalap yang dapat mengendarai motor RC23V hingga bisa menang dan podium, itu benar, guys. Itu di Honda itu udah lama sebenarnya. Jangan ini nih, Honda ini tim Repsol Honda ini seolah-olah tuh hanya mendengarkan Marquez semata, pengembangan tumpuannya tuh pada Marquez semata. Pembalap-pembalap seperti tim satelitnya RCR Honda, dia itu dia jarang didengerin sama insinyur-insinyurnya gitu. Dan tapi tidak dengan rekan-rekan pembalapnya ya. Justru sebaliknya, mereka malah kesulitan. Itu menandakan bahwa Repsol Honda hanya condong ke satu pembalap dalam pengembangannya. Marc Marquez menurut data yang ada di musim 2023 crash sebanyak 29 kali menggunakan motor RC23V. Dari 29 crash itu 5 diantaranya jatuh di satu sirkuit, satu lintasan, yaitu di sirkuit Jerman, di mana Marquez di sirkuit itu tidak pernah kalah sebelumnya, tidak pernah kalah sama sekali dalam 3 kelas di MotoGP ya kan, artinya Moto3, Moto2, MotoGP gitu. Nah, dia itu selalu winner di situ, tapi di musim 2023 ini rupanya dia menunjukkan kekesalannya kepada Honda yang lagi-lagi belum mampu untuk memberikan motor yang menjadi juara untuk Marc Marquez, ya kan? Yang pengembangannya paling parah tuh Honda tuh di 2023 tuh, bahkan di tahun 2024 ini dalam pengetesan Sepang kemarin Zarco dari Ducati itu kan pindah kan ya ke LCR Honda. Dia coba motornya Marc Marquez yang lama itu, bahwasanya motor 2023 ini benar-benar parah. Ini dari segi aspek nih banyak kekurangannya, dan dia salut sama Marquez. Dia menggunakan motor Honda yang RC23V 2023 ini sesekali dia bisa di depan gitu loh. Berarti ini Marquez ini bener-bener ya, kita bilang dia tuh kan julukannya alien gitu ya. Ini bener dia tuh, dia bisa menjinakkan motor itu. Kita doakan semoga di tahun 2024 ini Marquez bisa kompetitif ya, walaupun Marquez itu dia sekarang lagi kesusahan dari segi rating stylenya. Soalnya
Marquez itu di Honda sangat mengandalkan ban depannya. Jadi cengkraman ban depannya Honda itu diakui sama Luca Marini. Kemarin itu dia eh, Luca Marini mengungkapkan bahwa motor Honda ini DNA-nya memang eh, bagus di grip ban depan dan ini harus dipertahankan gitu loh. Nah, Marquez ini tipe pembalap yang mengandalkan ban depan. Tapi Honda di sisi lain itu grip ban belakangnya tuh cengkramannya kurang. Kita lihat kalau misalnya Marquez itu di lintasan, dia selalu mengangkat ban depan ketika mau masuk tikungan. Nah, itulah. Itu udah kelihatan banget itu ya. Meskipun Honda sekarang terpuruk ya, tapi jangan salah, saya juga gemar dengan motor Honda. Motor Honda memiliki sejarah yang sangat legend di MotoGP dan sudah banyak melahirkan pendahulunya pembalap-pembalap sukses ya, kayak Valentino Rossi, McLaren, Nicky Hayden, Stoner, Dani Pedrosa. Itu bukan pembalap yang ecek banget itu pembalap hebat ya kan. Bahkan Dani Pedrosa pun di umur segitu masih bisa mengembangi motor dengan KTM. Dia jadi pembalap tesnya KTM, itu ujung tombaknya KTM itu si Dani Pedrosa. Dia jebolan dari mana? Dari Honda ya. Dia sudah tahun-tahunan itu, dari awal karirnya nggak pernah pindah motor, itu selalu di Honda itu Dani Pedrosa itu. Ya, walaupun begitu ada saja kisah-kisah kelam yang mengakibatkan nantinya akan menjadi awal keterpurukan dari tim itu sendiri ya kan. Dan alur selanjutnya akan menjadi puasa kemenangan dan gelar bertahun-tahun ya kan. Banyak faktor pokoknya kemunduran tim Jepang ini ya kan. Dan tiba di titik akhir keterpurukannya Honda ini, dia sekarang sudah tidak ada, kehilangan aktor utamanya lah Honda ini. Kalau Yamaha masih ada Quartararo, dia udah dari awal karir di MotoGP dia udah ada di Yamaha dia. Kalau Honda sekarang semoga pengembangannya di tahun 2024 ini sebagai tim yang memiliki hak konsesi bisa lebih kompetitif lagi, motornya dibuat ya. Nah, ini memang pada akhirnya Mark pindah ya. Alasannya dia butuh motor yang juara gitu kan. Honda harus banyak meningkatkan motornya dan bebenah motornya untuk mengejar ketertinggalan pengembangan dari segala aspek dari tim Ducati dan Aprilia ya kan, agar bisa selevel lah setidaknya dengan motor tim pabrikan Eropa. Itu sudah itu pengembangannya sudah sangat jauh banget, bahkan di sekarang ini sampai di titik Ducati itu udah nggak harus ngoyoh, dia mencoba banyak part ya, coba banyak komponen di dalam tesnya. Ya udah cukup tambahin sedikit aja lah, ini motor udah sempurna. Nah, gitu mungkin singkatnya ya kan. Ya mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat dan saya minta dukungannya. Terima kasih untuk yang udah nonton video ini. Kemarin videonya alhamdulillah tembus lebih dari 100 view ya, saya sangat syukuri sekali. Jangan lupa like, komen, subscribe juga, nyalakan tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita dari channel GG Motovlog. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.